Kemurahan Tuhan dan kebaikan-Nya selalu kita rasakan. Berbahagialah kita yang menikmati segala cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur bersamanya dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, di mana kita boleh berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Marilah kita bersama menghadap Tuhan untuk membaca firman-Nya. Bapa di sorga, kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan karena itu kami mau belajar terus dari firman-Mu, agar hidup kami berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus, Engkau bersama dengan kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan sungguh mengambil bagian yang utama di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 18. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman-Nya. Amin. Saat ini kita berada dalam tema memuliakan Tuhan dengan harta. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hampir setiap orang merindukan harta. Sebab itu banyak orang bekerja dari pagi hingga malam tanpa mengenal lelah, bekerja demi harta. Lalu apa yang hendak kita lakukan ketika harta yang kita upayakan itu akhirnya didapatkan? Saudara-saudara, perikop ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Mengapa? Karena kita harus tahu bahwa harta yang kita miliki itu berasal dari Tuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi segala bentuk kehidupan kita. Mengapa harus memuliakan Tuhan dengan harta? Karena ada bagian Tuhan yang wajib dipersembahkan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sikap ini, saudara, akan selalu mengingatkan kita bahwa apapun yang dicapai sebagai hasil dari jerih lelah kita adalah bersumber dari Tuhan. Menganggap berkat yang dimiliki sebagai hasil perjuangan sendiri akan membuat kita bersikap kikir dan melupakan, bahkan melawan Tuhan. Saudara, memuliakan Tuhan dengan harta
adalah ketika kita mengelola dan menikmati harta itu dengan jujur, menggunakannya untuk kebaikan dalam membangun kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Memberi persembahan sebagai buah-buah iman kita dalam mengambil peran dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ingatlah saudara, bahwa harta yang paling berharga bagi kita di hadapan Tuhan bukanlah materi, tetapi yang terutama adalah hikmat dan kepandaian dari Tuhan, atau dikualan bahasa tak dikua kamanarangan sia kapaisanan. Sebab itu dalam Amsal 3 ayat 13-14 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudaraku, salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan. Atau dahulukanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi bagian kita, kebutuhan kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami selalu mengagungkan Engkau. Bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, agar kami terus dapat mewujudkan firman-Mu sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau kiranya mengasihi kami, mengasihi anak-anak kami, agar mereka tetap sehat, kuat, dan bahagia di dalam Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhan mereka, memberkati pendidikan mereka. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat dan takut setia kepada Tuhan. Memberkati usaha dan pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Di dalamnya Engkau senantiasa kami agungkan. Berikanlah damai sejahtera-Mu, agar hidup dalam keluarga kami senantiasa penuh dengan sukacita. Dan memberkati untuk setiap pergumulan kami. Yang sakit Tuhan hadir, sembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu akan menopang mereka untuk pulih. Yang berduka, oh Tuhan, hiburkan dan hiburkan selalu. Dengan pergumulan kami masalah ekonomi, Tuhan kuatkan kami. Dengan pergumulan kami masalah pendidikan, sosial, budaya, ya Yesus, jangan biarkan kami sendiri dalam pergumulan ini. Tapi Engkaulah yang menjadi bagian indah dalam hidup kami, agar kami tegar dan dapat melewati semuanya dalam cinta kasih Tuhan. Kalaupun kami berbahagia, sempurnakan kebahagiaan kami Tuhan. Dan Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Berikanlah semangat, gairah, kekuatan, kesehatan yang cukup, agar mereka jalani hidup ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Oh Bapa, ada banyak saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Jamah mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Biar mereka selalu terberkati dengan firman-Mu, semakin dikuatkan dan menjalani hidup ini dengan bahagia. Tuhan, Engkau juga mengasihi bangsa kami, berkati pemerintah kami untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Berkati juga untuk para pelayan-Mu, dan berkatilah seluruh perjalanan hidup kami. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami Bapa. Hanya dengan berserah diri kepada Tuhan, maka kami boleh menjalani dan menghadapi kehidupan hari ini, esok, dan seterusnya dengan penuh kasih. Kami bawa doa ini
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyayangi kita.